Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita pertama kali untuk semester ganjil matematika wajib eh, bertemu secara online ya. Jadi tatap muka kita belum pernah, jadi Ibu belum kenal kalian satu persatu. Insya Allah Agustus kita ada satu kali atau kalau nggak bulan Agustus bulan berapa bisa tatap muka sehingga Ibu bisa mengenal kalian satu persatu. Karena sebelumnya kita belum pernah bertemu ya. Nah, untuk matematika di semester ganjil sudah Ibu share itu materi-materi apa saja yang ada di semester ganjil itu sesuai dengan RPP masa pandemi ya. Jadi disesuaikan dengan masa pandemi, maka untuk semester ganjil ini ada 3 bab. Langsung saja kita membahas bab yang pertama. Bab yang pertama itu tentang program linier 2 variabel. Ibu kemarin sudah memberikan bentuk Word-nya. Nanti kalian ikut lihat, buka kembali. Kemudian kalian ikuti apa yang ada di Word itu Ibu jelaskan di video pembelajaran kali ini ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada pengertian program linier. Apa sih program linier itu? Program linier merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai. Jadi kita pada saat belajar program linier ini kita biasa disuruh menentukan atau mencari hasil dari nilai optimum. Nanti kalian bisa garis bawahi di catatan kalian itu. Jadi kita menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada 2, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Itulah yang disebut dengan nilai optimum. Jadi Ibu ulang lagi kembali, program linier itu adalah merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Jadi dari suatu persoalan linier ya. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa nilai optimum itu ada maksimum dan minimum. Jadi kita nanti pasti menentukan nilai minimumnya kah atau nilai maksimumnya yang dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian. Jadi nanti juga kita berhubungan dengan himpunan penyelesaian ya. Kemudian di dalam persoalan linier itu terdapat fungsi linier. Nanti kita lihat di situ ada fungsi liniernya yang biasa disebut dengan fungsi objektif. Nah, fungsi linier itu biasa nanti Ibu sebut sebagai fungsi objektif ya. Nah, persyaratan untuk fungsi objektif itu biasanya di dalamnya di dalam program linier itu biasanya ada persyaratan, batasan, dan juga kendala dalam persoalan liniernya yang merupakan sistem dari pertidaksamaan. Jadi nanti kita selalu menggunakan pertidaksamaan. Jadi tidak lagi simbolnya itu sama dengan, tapi menjadi kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan ya. Jadi dia bentuk pertidaksamaan. Bentuk pertidaksamaan ini yang seperti ini ya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, atau biasa kalian mendengarnya dengan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pertidaksamaan untuk di program liniernya. Langsung saja di situ Ibu ada membuatkan bentuk tabel ya, bentuk tabel yang ini nanti intinya kita harus membuat seperti yang ada di tabel ini ya. Jadi ada nilai maksimum atau minimum yang dikenal dengan nilai optimum, kemudian ada syarat-syaratnya, kemudian ada syarat itu sama dengan kendala atau batasan-batasan ya. Nah, untuk mengerjakan biasanya soal-soal program linier ini merupakan soal cerita. Nah, untuk mengerjakan soal cerita itu, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan model matematika. Itu yang pertama kali. Jadi nanti soal cerita itu kita rubah menjadi model matematika. Bagaimana cara kita merubah model matematikanya? Yang pertama, ini ada di sini langkah-langkah program linier. Langkah-langkah program linier yang itu pertama kita tentukan variabel-variabel kendalanya. Kemudian variabel-variabel kendala itu apa saja? Karena di sini program linier dengan dua variabel, maka nanti variabelnya adalah variabel X dan variabel Y ya. Kemudian menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu sama dengan fungsi objektif ya. Jadi nanti di dalam menentukan model matematika yang harus kita lakukan pertama menentukan variabel-variabelnya, kemudian menentukan fungsi objektifnya ya.
baru kita menyusun model dari variabel kendala. Jadi untuk model matematika ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Ini untuk menentukan model matematika. Ada 3 langkah. Yang pertama menentukan variabel, yang kedua menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif, ya. Kemudian yang ketiga kita susun modelnya itu dari variabel-variabel yang sudah kita temukan atau disebut dengan variabel kendala, ya. Nah, langsung saja kita lihat yang kedua. Model matematika program linear. Ini kalian sudah ada ya bentuk Word-nya. Ibu sisa menjelaskannya saja. Nah, di sini persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat, ini soal cerita ya, atau pernyataan umum, harus dirubah menjadi model matematika. Nah, ini sekarang kita langsung saja contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama, ini dikatakan model matematika adalah pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Berarti dari soal ini berubah menjadi model matematika yang terdiri dari peubah dan notasi matematikanya. Nah, ada satu contoh di sini. Ini soal yang paling sederhana supaya kalian bisa menentukan variabel X dan variabel Y-nya atau variabel peubahnya. Nah, yang pertama, dalam suatu pesawat terdapat 48 tempat duduk penumpang. Jadi ada sebuah pesawat terdapat 48 tempat duduk penumpang. Setiap penumpang kelas utama maksimum. Jadi di dalam pesawat ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah kelas utama, maksimum membawa 60 kg bagasi. Sedangkan penumpang kelas ekonomi hanya diperbolehkan membawa bagasi maksimal 20 kg. Pesawat tersebut hanya mampu menampung total bagasi penumpang maksimum 1.440 kg. Jika harga tiket penumpang kelas utama adalah 1.500.000 dan penumpang kelas ekonomi adalah 1 juta, buatlah model matematikanya. Jadi di sini perintahnya adalah membuat model matematika. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk membuat model matematika kita memerlukan 3 langkah. Nah, di sini Ibu sudah memberikan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Yang pertama dari soal ini kita harus dulu menentukan mana X-nya atau variabel peubahnya. Variabel peubah itu terdiri dari X dan Y. Jadi mana X-nya, mana Y-nya. Dari soal maka kita bisa mengetahui bahwa setiap penumpang kelas utama, jadi ada kelas utama itu 60 kg, kelas ekonomi adalah 20 kg, ya. Nah, sebelum ke kelas tadi dikatakan pada soal yang pertama, dalam suatu pesawat terdapat 48 tempat duduk. Berarti ada 48 seat atau tempat duduk ya. Tempat duduk. Nah, 48 ini campur di dalamnya. Ada yang kelas utama, ada juga yang kelas ekonomi. Jadi X itu kita tentukan sebagai kelas utama. Ini kelas utama. X adalah kelas utama. Kemudian Y adalah kelas ekonomi. Nah, jadi karena dikatakan di awal soal dalam suatu pesawat terdapat 48 tempat duduk, berarti dia tidak menentukan berapa kelas utamanya, berapa kelas ekonominya, sehingga kita membuat dia sebuah peubah. Peubahnya menjadi X ditambah Y karena kelas utama dan kelas ekonomi itu jumlahnya 48. Berarti kita rubah menjadi X ditambah Y itu sama dengan 48. Karena kita menggunakan simbol pertidaksamaan, jadi tidak boleh simbolnya sama dengan. Nah, di sini ada kata terdapat 48. Jadi tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 48. Karena tidak boleh lebih dari 48, berarti simbolnya adalah lebih kecil sama dengan 48. Kenapa kita pakai lebih kecil sama dengan 48? Karena tidak boleh lebih dari 48. Kalau kita menggunakan lebih dari sama dengan 48, berarti tempat duduk yang ada di pesawat itu lebih dari 48. Sementara kalimatnya di sini hanya mengatakan tempat duduknya sebanyak 48. Jadi tidak boleh lebih dari 48. Maka simbol pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Tidak boleh menggunakan lebih dari sama dengan. Karena ini lebih dari 48. Kalau ini kurang dari atau sama dengan 48. Ya, itu untuk
membuat model matematika pada kalimat yang pertama. Jadi yang pertama tadi kita sudah menentukan apa dulu? Menentukan X. X-nya adalah kelas utama, Y-nya adalah kelas ekonomi. Nah, setelah menentukan, kita lihat lagi soalnya. Soal yang pertama dia mengatakan tempat duduknya adalah 48. Sehingga kita membuat model matematika atau peubahnya atau variabel kendalanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian kita lanjut lagi. Dikatakan tadi kelas utama dan kelas ekonomi. Nah, berarti kita tulis lagi kelas utamanya adalah 60. Berarti kita tulis 60. 60 apa? Kelas utama adalah X. Kelas utama adalah X. Berarti 60X. Ditambah ekonomi adalah 20Y. Ini bukan tempat duduk ya. Ini adalah bagasinya. Bagasi yang boleh dibawa oleh penumpangnya. Jadi kalau kelas utama boleh membawa 60 kilo, tapi kelas ekonomi hanya boleh membawa 20 kilo. Sehingga bentuk model matematikanya 60X ditambah 20Y, itu katanya jumlah seluruh bagasi itu adalah 1440. Berarti kita menentukan lagi pertidaksamaannya. Pertidaksamaan itu kan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Maka karena dia membatasinya, dibatasi maksimum, kata maksimum, berarti tidak boleh lebih dari 1440 kg. Artinya kita menggunakan di sini kurang dari sama dengan 1440 kg. Ya. Jadi kita sudah mempunyai dua kendala atau variabel-variabel kendala. Yang pertama itu adalah X ditambah Y kurang dari sama 48. Kemudian yang kedua itu 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440 ya. Jadi sudah dapat variabel-variabel kendala. Kemudian yang kedua menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan di sini ada di kalimat terakhir. Dikatakan jika harga tiket penumpang kelas utama adalah 1.500.000, penumpang kelas ekonomi adalah 1 juta, maka buatlah model matematikanya. Itulah yang disebut dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi tujuan, jadi X tadi dikatakan kelas utama. Berapa harga kelas utama? Kelas utamanya adalah 1.500.000. Berarti kita bisa buat di sini fungsi objektif ya. Fungsi objektif itu sama dengan, ini sudah ditulis di sini ya, sama dengan 1.500.000. 1.500.000 apa? X, karena kelas utama, ditambah 1 juta. 1 juta adalah kelas ekonomi, berarti kita tulis 1 juta Y. Itulah fungsi objektifnya ya, atau biasa fungsi tujuan, sama saja fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi kita sudah membuat 3 ya. Nah, yang terakhir menyusun. Jadi dari sudah ada X ditambah Y kurang dari 48, sudah ada 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440, sudah ada fungsi objektif 1.500.000X ditambah 1 juta Y. Sehingga susunan model variabel-variabel kendalanya atau disebut dengan model matematikanya adalah yang seperti kalian dapatkan di catatan yang Ibu berikan bentuk Word itu ya. Jadi X tambah Y kurang dari 48 yang ini, dari soal yang di atas ini ya. Kemudian 60X ditambah 20Y, ini ya, kurang dari sama dengan 1440. Kemudian fungsi objektif, jadi nanti kita fungsi objektifnya yang ini. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, karena semuanya lebih daripada 0. Inilah yang disebut dengan model matematika. Jadi model matematika ini tanpa masukkan fungsi tujuan. Nanti kalau ditanya tentang nilai optimum baru kita menggunakan fungsi tujuan. Jadi cukup untuk model matematika hanya mengambil yang ini, kemudian yang ini. Itu saja sudah cukup. Jangan lupa X-nya lebih daripada 0, Y juga lebih dari sama dengan 0, sesuai dengan soal yang ada di kotak yang ada di sini ya. Untuk menentukan persoalan maksimum dan minimum, maka X-nya harus, kalau dia maksimum lebih dari, kalau dia minimum kurang dari ya. Oke, itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Soal kedua ini tadi kan soalnya lebih sederhana. Nah, ini kita agak lebih banyak karena terpecah lagi ya, kita langsung saja. Sebuah produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan. Nah, tadi sudah Ibu katakan untuk membuat model matematika, maka kita harus menentukan nilai X dan Y dulu. Tentukan dulu.
sebuah produsen sepatu membuat dua model sepatu. Karena dua model sepatu, maka kita tentukan dulu X dan Y-nya. X-nya, jadi kita tulis model 1 sebagai X, model 1 sebagai X, kemudian model 2 itu sebagai Y. Ya. Sudah kita tentukan ya. Jadi ada dua model, model 1 X, model 2 Y. Menggunakan dua bahan, jadi setiap model ini menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama, kemudian bahan keduanya adalah 150 gram. Ya, jadi kalau dibuat seperti ini, jadi model X1, model yang pertama itu adalah X, model yang kedua adalah Y. Kemudian model 1 ini ada bahannya lagi, memiliki bahan 1 dan bahan 2. Nah, begitu juga model Y, ada bahan 1, ada bahan 2, ya. Nah, sekarang kita lihat di soal itu, yang pertama adalah model pertama, dikatakan model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama. Jadi kalau dibuat seperti ini lebih mudahnya ya. Jadi ini model X, model 1 adalah X, model kedua adalah Y. Untuk model X, itu bahan pertamanya 200 gram. Kemudian model yang keduanya, bahan yang keduanya adalah 150 gram. Nah, jadi model X, bahan pertamanya 200 gram, bahan keduanya adalah 150 gram. Kemudian, sedangkan komposisi model kedua, nah kita masuk ke model kedua, yaitu model Y. Model Y itu, bahan pertamanya itu adalah 170 gram. Nah, ini 170 gram. Terdiri dari 180 gram bahan pertama. Kemudian yang 170 gram adalah bahan yang kedua. Jadi bahan pertama 180 gram, bahan keduanya adalah 170 gram. Ya. Kemudian persediaan di gudang bahan pertama itu 72 kg. Nah, ini bahan pertama, kita lihat lagi bahan pertama, ini 72 kg. Sementara semua bahan itu satuannya gram. Karena semua satuannya gram, maka yang kilogram kita rubah menjadi bentuk gram. Nah, di sini menjadi 72.000 gram karena 1 kilo sama dengan 1.000 gram. Maka 72 kilo menjadi 72.000 gram. Dan untuk bahan yang kedua itu 64 kilo. Maka di sini menjadi 64.000 gram. Dari kilogram menjadi gram, ya. Kemudian harga model. Nah, harga model inilah yang biasa tadi Ibu sebut dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, oke. Karena soal ini yang diminta adalah model matematika, sama dengan yang tadi, berarti kita buat satu-satu. Buatnya bagaimana? X ditambah Y, berarti dibuat di sini seperti ini. 200X. Jadi tadi ya, dibuat jadi seperti ini. Yang pertama kita buat X ditambah Y menjadi 200X. Ditambah 180 Y itu dikatakan kurang dari. Kenapa? Karena tidak boleh lebih dari 72 kg atau menjadi 72.000 gram. Kurang dari sama dengan 72.000, ya. Kemudian yang kedua bahan yang kedua ya, itu adalah 150 gram, 150X karena model pertama adalah X ditambah 170 Y itu kurang dari sama dengan 64.000 gram atau kilogram. Ini adalah model matematika. Dan jangan lupa X-nya juga harus lebih dari sama dengan 0, kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan model matematika. Ya, jadi jangan lupa kalau nanti soal itu meminta model matematika, maka bentuknya harus seperti ini. Dari soal itu kalian rubah menjadi bentuk seperti ini. Kecuali kalau dia minta lagi dan fungsi tujuan. Nah, kalau dia minta fungsi tujuan dan fungsi tujuan atau objektif, berarti kalian tambah apa? Tambah yang keuntungan tadi. Keuntungan tadi katanya model pertama itu adalah X kan? Model pertama itu adalah X. Maka fungsi tujuannya menjadi 500.000 X ditambah model yang kedua katanya harganya adalah 400.000 ditambah 400.000 Y. Itu adalah fungsi objektif. Jadi kalau sudah menentukan harga seperti ini, maka dia termasuk fungsi tujuan atau fungsi objektif, atau biasa disebut dengan
keuntungan maksimum atau keuntungan yang didapat itu sudah masuk dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif ya. Kalau model itu cukup ini saja. Ini disebut dengan model matematika dari soal cerita program linier ya. Dari Ibu itu saja, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Nanti kita sambung berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.